Assalamualaikum saudara-saudari terkasih dalam Yesus. Saya ingin membahas judul tentang hidup seperti apa yang kita inginkan. Pernahkah Anda mikir, membayangkan aja, apa sih hidup ideal itu? Seperti apa hidup ideal kita? Apakah kita berusaha membangun hidup yang membentuk suatu resume yang sempurna, ataukah kita berusaha menjalankan hidup yang baik dan meninggalkan pesan-pesan terakhir yang indah? Saya ingat waktu pertama kali saya membaca buku 24 Kunci Sukses karya Paul J. Meyer almarhum. Ia mengatakan, mulailah dari akhir. Apa yang kau inginkan untuk dituliskan di batu nisan Anda? Apa yang Anda inginkan sebagai pesan-pesan di berita duka cita Anda? Karena itu adalah kesan yang Anda tinggalkan pada orang-orang yang terkasih dalam hidup Anda. Tidak mungkin kita sendiri menulis di situ. Mulailah dari akhir. Karena itulah warisan kita yang sejati. Bertahun-tahun lamanya saya berusaha hidup untuk membangun resume yang baik. Karir yang hebat, punya banyak uang, punya hal-hal duniawi yang luar biasa ya. Mobil mewah, rumah mewah, jam tangan mewah, dan seterusnya. Tetapi apa yang terjadi? Saya masih ingat hari pertama saya menerima jam tangan saya yang sangat saya sayangi. Ya, ini jam tangan mewah saya yang pertama. Jam tangan itu, wah, luar biasa waktu saya menerimanya. Saya sangat-sangat senang. Tapi setelah 2 tahun lebih memakai jam itu setiap hari, pada akhirnya bagaimanapun ya tetap jam tangan. Memang itu jam tangan paling bagus dan paling berarti yang saya miliki, penuh kenangan. Sangat bernilai, tapi tetap pada akhirnya adalah objek. Begitu juga dengan pen-pen mewah dan apa semua yang saya inginkan dulu. Bukan mewah sih, beberapa yang saya inginkan itu punya makna khusus ya. Ada beberapa itu pen antik, bukannya mahal tapi memang sulit didapat gitu. Karena waktu awal kayaknya, wah ini pen luar biasa. Saya seorang kolektor pen juga. Tapi setelah saya terima, kebahagiaannya bertahan cuma beberapa bulan. Bahkan ada yang mengecewakan begitu saya terima. Ternyata tidak seperti harapan saya. Pada akhirnya, semua ini hanyalah objek, hanyalah barang. Di jangka panjang, mereka tidak begitu berarti. Ada atau tidak ada barang-barang ini, hidup saya jalan terus. Dan kebahagiaan saya tidak berkurang. Dalam ekonomi mereka ini disebut sebagai kenikmatan yang terus menurun. Jadi pada saat kita pertama kali menerima, wah bahagia banget, tapi setelah itu terus menurun. Jadi kalau dalam kasus saya seperti saya pertama kali dapat pen impian saya, itu wah bahagia banget. Tapi setelah saya terima yang kedua, ketiga, dan seterusnya itu nilainya, kepuasannya menurun gitu. Walaupun pen itu lebih mahal, lebih cantik dan sebagainya, tapi kepuasannya agak tidak sama seperti saat saya pertama kali mendapatkan pen-pen target yang saya inginkan itu. Itu memang sifat alami dari materialisme. Bahkan membuat video dan menulis artikel ini pun
pernah menjadi beban buat saya. Karena saya terus bagaimana bisa lebih baik lagi, mencari lebih banyak viewer, lebih banyak pembaca. Tapi Tuhan tidak pernah memesankan kepada saya, berpesan kepada saya untuk bikin channel YouTube paling top, paling banyak follower, bikin tuh artikel terbaik, paling banyak dibaca orang. Nggak pernah. Bapak cuma mengatakan, lakukan, sebarkan ajaran saya ke seluruh dunia. Dan itu sudah saya lakukan gitu. Seluruh dunia dapat akses. Asal mereka bisa akses internet, mereka bisa nonton video ini, mereka bisa baca artikel saya. Ya sudah. Pesan Tuhan cuma itu sebetulnya. Tuhan tidak pernah mengatakan kalau saya harus mencapai sekian banyak viewer, sekian banyak pembaca. Nggak ada. Singkat kata, Tuhan tidak pernah mentargetkan saya untuk mencapai prestasi tertentu. Itu merupakan sifat dari duniawi. Target penjualan, target perkembangan perusahaan, goal-goal berikutnya, long term, mid term, short term, bite size goal, dan seterusnya. Jadi, jalan hidup mana yang Anda pilih sebaiknya? Membangun resume atau membangun kenangan? Sejauh ini, hal-hal yang sungguh berarti dalam hidup saya adalah hal-hal yang sederhana. Hal-hal kecil yang saya nikmati setiap hari. Sarapan pagi bersama istri saya tercinta. Saya sangat-sangat bersemangat setiap kali putraku muncul dengan kreasi Legonya yang baru. Dan dia selalu punya imajinasi dan kreativitas yang unik. Ada suatu kebahagiaan, kebanggaan setiap kali dia menciptakan sesuatu yang baru. Saya kagum dengan kreativitasnya, karena saya bukan tipe orang yang kreatif dalam membangun hal-hal seperti benda-benda seperti lucu, mainan-mainan lucu begitu. Begitu juga dengan waktu-waktu yang saya lewati bersama putriku. Dia cerita tentang game komputer yang paling baru, idola-idola K-pop, J-pop yang paling baru, walaupun saya sama sekali tidak tahu apa yang dia katakan, tapi ada suatu kebahagiaan dengan menikmati waktu-waktu bersama dia. Coba tenang sedikit. Nikmati waktu bersama orang-orang yang terkasih di sekitar Anda. Nikmati waktu bersama Tuhan. Nikmati waktu bersama keluarga. Nggak apa-apa, nggak perlu produktif terus kok. Nggak perlu kita kejar-kejar target setiap hari. Ada waktu-waktu yang harus kita nikmati untuk hal-hal yang ya mungkin remeh-temeh ya kalau menurut standar industri ya. Waktu-waktu tidak produktif. Tapi itu adalah waktu-waktu yang membawa kebahagiaan. Waktu bagi kita untuk menjadi terang dunia dan garam dunia. Nggak perlu kita menjadi terang dunia dan garam dunia bagi seluruh dunia seperti Santo Fransiskus Assisi atau Padre Pio atau Paus Yohanes Paulus II. Cukup kita jadi terang dunia dan garam dunia bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi terang dan garam bagi dunia kita, keluarga kita, orang-orang yang terdekat saja. Cukup. Nikmati hidup. Take it easy lah. Bersyukur atas segala kenikmatan dan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Tuhan memberkati.